Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Nikah. Setiap pagi, Ibu Maya selalu menyapa siapapun dengan senyuman. Tak pernah terdengar ia bertengkar, apalagi menyakiti orang lain. Karena itu, seluruh warga terdiam ketika 3 mobil polisi berhenti tepat di depan rumahnya. Tidak ada yang menyangka, senyum yang selama ini mereka lihat ternyata menyimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidup orang-orang di kampung. Mau tahu bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Setiap pagi, Bu Maya selalu menyapa siapapun dengan senyuman. Tak pernah terdengar ia bertengkar, apalagi menyakiti orang lain. Karena itu, seluruh warga terdiam ketika 3 mobil polisi berhenti tepat di depan rumahnya. Tidak ada yang menyangka, senyum yang selama ini mereka lihat ternyata menyimpan sebuah rahasia yang akan mengubah hidup satu kampung. Bu Maya berusia 56 tahun. Sejak suaminya meninggal 6 tahun lalu, ia tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana di ujung gang. Rumahnya tidak besar. Pagar besinya mulai berkarat. Cat dindingnya sudah memudar. Namun halaman rumah itu selalu bersih. Setiap pagi, bunga-bunga yang ditanamnya tampak mekar dengan rapi. Bu Maya memang dikenal rajin. Sebelum matahari terbit, ia sudah selesai menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu membuat beberapa kotak kue basah untuk dititipkan di warung dekat rumah. Hasilnya memang tidak banyak, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua tetangga mengenalnya sebagai perempuan yang ramah. Jika bertemu di jalan, ia selalu tersenyum lebih dulu. Kalau ada warga yang sedang kesulitan, Bu Maya tidak pernah ragu membantu sebisanya. Kadang ia menjaga anak tetangga yang sedang bekerja. Kadang memasakkan makanan untuk orang yang sakit. Kadang hanya menemani seseorang yang sedang ingin bercerita. Tak heran jika hampir seluruh warga menyukainya. Namun ada satu kebiasaan Bu Maya yang sering membuat tetangga merasa heran. Setiap sore menjelang maghrib, ia selalu duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi jalan di depan gang. Tatapannya seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Beberapa tetangga pernah bertanya, "Bu Maya lagi nunggu siapa?" Ia hanya tersenyum. "Orang yang suatu hari pasti pulang." Jawaban itu selalu sama, tak pernah berubah. Tak ada yang benar-benar mengerti maksudnya. Mereka mengira Bu Maya hanya sedang mengenang almarhum suaminya. Padahal bukan itu kenyataannya. Suatu pagi, Bu Ratna, tetangga yang rumahnya tepat di seberang, datang membawa semangkuk sayur lodeh. "Maya, aku masak kebanyakan." Bu Maya tersenyum hangat. "Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya menerima masakanku." Bu Maya tertawa kecil. "Kalau begini terus, aku malah jadi jarang memasak." Mereka mengobrol cukup lama di teras. Obrolannya ringan. Tentang harga sembako. Tentang cucu-cucu Bu Ratna. Tentang cuaca yang akhir-akhir ini sering berubah. Tak lama kemudian, Bu Ratna bertanya pelan, "Maya?" "Iya. Anakmu belum ada kabar juga." Senyum Bu Maya tetap terlihat. Namun sorot matanya berubah. "Belum. Sudah hampir 3 tahun." Bu Ratna langsung merasa tidak enak. "Maaf, aku tidak bermaksud mengingatkan." Bu Maya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa." Meski begitu, setelah Bu Ratna pulang, Bu Maya duduk cukup lama di teras. Tatapannya kembali mengarah ke ujung gang. Seolah berharap seseorang akan muncul dari sana. Di dalam rumah, sebuah foto keluarga masih terpajang rapi. Di foto itu terlihat Bu Maya berdiri bersama suaminya dan seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Pemuda itu bernama Reza, anak sematawayang yang sangat disayanginya. Sudah hampir 3 tahun Reza tidak pernah pulang. Nomor teleponnya sering tidak aktif. Alamat tempat tinggalnya juga selalu berpindah-pindah. Meski begitu, Bu Maya tidak pernah berhenti berharap. Setiap kali memasak makanan kesukaan Reza, ia selalu membuat 1 porsi lebih. Bukan karena yakin anaknya akan datang hari itu,
melainkan karena ia ingin tetap percaya bahwa suatu saat pintu rumahnya akan kembali diketuk. Menjelang siang, seorang kurir datang membawa sebuah amplop coklat. "Bu Maya." "Iya." "Tolong tanda tangan di sini." Bu Maya menerima amplop itu sambil mengucapkan terima kasih. Ia tidak mengenali nama pengirimnya. Begitu amplop dibuka, wajahnya perlahan berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. Beberapa lembar kertas di dalam amplop membuat napasnya terasa berat. Ia segera memasukkan kembali semuanya ke dalam amplop, lalu menutup pintu rumah dengan perlahan. Dari balik jendela, Bu Ratna sempat melihat perubahan wajah sahabatnya. Namun ia memilih tidak mengganggu. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, senyum Bu Maya menghilang. Malam harinya, Bu Maya tidak menyalakan lampu teras seperti biasanya. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Amplop coklat itu masih berada di atas meja. Sesekali ia menatap foto Reza. Air matanya mulai jatuh tanpa suara. "Kenapa harus seperti ini, Nak?" Kalimat itu keluar sangat pelan. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Di luar rumah, suasana kampung tetap tenang. Tak seorang pun mengetahui bahwa sebuah surat yang datang siang tadi akan menjadi awal dari peristiwa yang membuat seluruh warga terkejut. Dan beberapa hari lagi, 3 mobil polisi benar-benar akan berhenti tepat di depan rumah Bu Maya. Semalaman Bu Maya hampir tidak bisa memejamkan mata. Amplop coklat itu masih berada di atas meja ruang tamu. Beberapa kali ia ingin membuangnya. Namun setiap kali tangannya menyentuh amplop itu, bayangan wajah Reza selalu muncul di benaknya. Menjelang subuh, Bu Maya kembali membuka isi surat tersebut. Di halaman pertama tertulis sebuah pemberitahuan resmi. Namanya tercantum dengan jelas. Di bawahnya terdapat kalimat yang membuat dadanya sesak. Ia diminta hadir untuk memberikan keterangan terkait seseorang yang sedang dicari pihak kepolisian. Nama itu adalah Reza. Bu Maya memejamkan mata. Sudah 3 tahun anaknya menghilang tanpa kabar. Kini nama Reza justru muncul dalam surat resmi yang diantar ke rumahnya. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu Bu Maya tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia membuat kue, menyiram tanaman, lalu menyapu halaman. Tetapi senyum yang biasanya selalu menghiasi wajahnya mulai terlihat dipaksakan. Bu Ratna yang melihatnya langsung menyadari perubahan itu. "Maya." "Iya." "Kamu kelihatan pucat. Kurang tidur saja." "Kamu yakin?" Bu Maya tersenyum kecil. "Iya." Ia tidak ingin siapapun ikut memikirkan masalahnya. Baginya, kalau memang ada sesuatu yang harus dihadapi, biarlah ia menghadapinya sendiri. Menjelang siang, Bu Maya memutuskan datang ke alamat yang tertera dalam surat. Gedung itu berada di pusat kota. Sesampainya di sana, seorang petugas mempersilakannya masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan telah duduk seorang penyidik berusia sekitar 40 tahun. "Silakan duduk, Bu Maya." "Terima kasih." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Inspektur Arif. Nada bicaranya tenang dan sopan. Tidak sedikit pun terdengar seperti sedang menginterogasi seseorang. "Kami hanya ingin menanyakan beberapa hal." Bu Maya mengangguk pelan. "Silakan." "Apakah ibu masih berhubungan dengan anak ibu, Reza?" Pertanyaan itu langsung membuat mata Bu Maya berkaca-kaca. "Sudah hampir 3 tahun kami tidak bertemu. Nomor teleponnya sering berganti. Saya juga tidak tahu dia tinggal di mana." Inspektur Arif memperhatikan jawaban itu dengan saksama. "Lalu selama 3 tahun terakhir, apakah Reza pernah meminta identitas ibu?" Bu Maya berpikir sejenak. Kemudian ia mengangguk. "Pernah." "Kapan?" "Sekitar 4 tahun yang lalu. Dia bilang membutuhkan fotokopi KTP dan kartu keluarga untuk melamar pekerjaan." Inspektur Arif saling berpandangan dengan rekannya. Kemudian, "Saya memberikannya karena saya percaya kepada anak saya." Ruangan kembali hening. Inspektur Arif menarik napas pelan sebelum kembali berbicara. "Bu Maya, kami perlu menyampaikan sesuatu."
Kemungkinan besar identitas ibu telah digunakan tanpa sepengetahuan ibu. Bu Maya langsung terdiam. Maksud Bapak? Beberapa dokumen atas nama ibu ditemukan dalam kasus yang sedang kami selidiki. Jantung Bu Maya berdegup semakin cepat. Saya tidak pernah membuat dokumen apapun. Kami mengerti. Itulah sebabnya kami mengundang ibu. Kami ingin memastikan apakah ibu mengetahui semua ini atau justru menjadi korban. Air mata Bu Maya perlahan mulai jatuh. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selama ini ia hanya seorang ibu yang menunggu anaknya pulang. Kini tanpa diduga, namanya justru terseret dalam sebuah perkara yang sama sekali tidak ia pahami. Sepanjang perjalanan pulang, Bu Maya hanya diam. Ia memilih naik angkutan umum daripada meminta diantar. Pikirannya terasa penuh. Ia terus mengingat masa ketika Reza masih tinggal bersamanya. Reza sebenarnya anak yang baik, rajin membantu ayahnya, tidak pernah membantah. Perubahan itu mulai terjadi setelah ayahnya meninggal. Reza menjadi lebih tertutup. Ia sering pergi berhari-hari, kadang pulang larut malam. Ketika Bu Maya bertanya, jawabannya selalu sama. Aku sedang mencari pekerjaan. Bu Maya percaya begitu saja. Ia tidak pernah menyangka bahwa kepercayaan itu mungkin telah dimanfaatkan. Sesampainya di rumah, Bu Maya langsung masuk ke kamar. Ia membuka lemari tua tempat menyimpan semua dokumen keluarga. Map demi map ia keluarkan. Ia memeriksa satu persatu. Semua masih lengkap. Namun tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Fotokopi KTP yang dulu pernah diminta Reza memang tidak pernah dikembalikan. Saat itu ia menganggap hal itu biasa. Kini peristiwa kecil itu justru terasa sangat mengganggu. Mudah-mudahan bukan kamu, Nak. Bisiknya sambil memegang foto Reza. Di luar rumah, beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan sikap Bu Maya. Ia tidak lagi banyak berbincang. Senyumnya mulai jarang terlihat. Namun tak seorang pun mengetahui alasan sebenarnya. Mereka belum tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, bukan lagi surat yang akan datang ke rumah Bu Maya, melainkan 3 mobil polisi yang membuat seluruh warga keluar dan memenuhi gang tempat ia tinggal. Sejak menerima surat itu, Bu Maya berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap membuat kue setiap pagi, tetap menyiram bunga di halaman, tetap menyapa tetangga dengan senyum yang sama. Namun hanya Bu Maya yang tahu, senyum itu kini terasa jauh lebih berat. Setiap malam ia memikirkan satu pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Di mana Reza sekarang? Dan apakah semua yang dikatakan penyidik benar-benar ada hubungannya dengan anak sematawayangnya? 4 hari berlalu. Pagi itu kampung masih seperti biasanya. Anak-anak berangkat sekolah. Para pedagang mulai membuka lapak. Beberapa ibu sedang mengobrol di depan rumah sambil menyapu halaman. Bu Maya baru saja selesai menata kue di dalam keranjang. Ia berniat mengantarkannya ke warung langganan. Namun sebelum sempat melangkah keluar pagar, suara sirene pendek terdengar dari ujung jalan. Semua orang spontan menoleh. Sebuah mobil polisi masuk ke dalam gang. Di belakangnya menyusul mobil kedua. Lalu mobil ketiga. Gang sempit yang biasanya tenang mendadak dipenuhi rasa penasaran. Itu polisi mau ke rumah siapa? Tidak tahu. Mungkin ada pencuri. Warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Beberapa berdiri di depan pagar. Sebagian lagi berjalan mendekat. Ketiga mobil itu terus melaju perlahan. Hingga akhirnya berhenti tepat di depan rumah Bu Maya. Suasana langsung berubah sunyi. Bu Ratna yang sedang menyapu halaman sampai menjatuhkan sapunya. Ya Allah! Ia memandang Bu Maya dengan wajah tidak percaya. Beberapa warga mulai berbisik. Kenapa polisi berhenti di situ? Apa Bu Maya punya masalah? Selama ini kelihatannya baik-baik saja. Bisikan itu semakin banyak. Semakin lama semakin liar. Tak sedikit yang mulai mengambil kesimpulan sendiri. Bu Maya berdiri mematung di teras. Tangannya masih memegang keranjang berisi kue. Wajahnya memang pucat. Namun ia tidak berusaha melarikan diri. Ia hanya menarik napas panjang. Seolah sudah menduga hari itu akan datang.
4 orang polisi turun dari mobil. Di depan mereka berjalan Inspektur Arif. Begitu melihat Bu Maya, ia langsung memberi salam. "Selamat pagi, Bu Maya." "Pagi, Pak." Nada suara mereka terdengar tenang. Tidak ada bentakan, tidak ada teriakan. Namun warga yang menyaksikan dari kejauhan tidak bisa mendengar percakapan itu. Yang mereka lihat hanyalah polisi mendatangi rumah Bu Maya. Dan itu sudah cukup untuk memunculkan berbagai dugaan. Inspektur Arif berbicara pelan. "Maaf mengganggu. Kami perlu memeriksa beberapa dokumen di rumah Ibu." Bu Maya mengangguk. "Silakan masuk." Ia membuka pintu rumah dengan tangan yang sedikit gemetar. Beberapa polisi masuk mengikuti Inspektur Arif. Pintu rumah kemudian ditutup. Di luar, warga semakin ramai. Bu Ratna mulai merasa tidak nyaman mendengar berbagai komentar. "Aku tidak percaya Bu Maya melakukan kejahatan. Tapi kalau tidak salah, kenapa polisi datang?" "Entahlah. Biasanya polisi tidak mungkin datang tanpa alasan." Kalimat demi kalimat terus bermunculan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kabar itu sudah menyebar ke seluruh kampung, bahkan ke gang sebelah. Di dalam rumah, suasananya jauh berbeda. Inspektur Arif duduk berhadapan dengan Bu Maya. "Sekali lagi kami mohon maaf. Kami harus memastikan beberapa data." Bu Maya mengangguk pelan. "Saya mengerti." Polisi mulai mencocokkan dokumen kependudukan, kartu keluarga, sertifikat rumah, beberapa berkas lama. Semuanya diperiksa dengan teliti. Bu Maya menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Tidak ada satupun yang ia sembunyikan. Setelah hampir 1 jam, salah seorang petugas menemukan sesuatu. "Pak, nomor identitas ini sama." Inspektur Arif langsung menghampiri. Ia melihat dokumen yang ditunjukkan rekannya. Ekspresi wajahnya berubah serius. Namun bukan karena menemukan bukti kesalahan Bu Maya, melainkan karena dugaan mereka sejak awal mulai terbukti. Seseorang memang telah menggunakan identitas Bu Maya. Sementara itu, di luar rumah, jumlah warga yang berkumpul semakin banyak. Beberapa bahkan mulai merekam menggunakan telepon genggam. Seorang pria berkata pelan, "Pantas saja anaknya sudah lama menghilang. Mungkin memang ada masalah." Ucapan itu didengar oleh Bu Ratna. Ia langsung menegur, "Jangan asal bicara. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pria itu hanya mengangkat bahu. Tapi faktanya polisi ada di rumah Bu Maya. Bu Ratna tidak menjawab. Dalam hatinya sendiri, ia sebenarnya juga mulai merasa takut. Bukan karena tidak percaya kepada Bu Maya, melainkan karena khawatir sahabatnya sedang menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ia bayangkan. Beberapa menit kemudian, pintu rumah Bu Maya kembali terbuka. Seluruh warga langsung memusatkan perhatian ke arah teras. Mereka mengira Bu Maya akan dibawa pergi dengan mobil polisi. Namun yang terjadi justru membuat semua orang semakin bingung. Inspektur Arif menatap Bu Maya dengan wajah penuh hormat. Lalu mengucapkan satu kalimat yang terdengar jelas oleh warga yang berdiri paling depan. "Terima kasih atas kerja sama Ibu. Mulai sekarang, kami justru membutuhkan bantuan Ibu untuk menemukan seseorang." Nama orang yang dimaksud membuat Bu Maya kembali menitikkan air mata. Orang itu adalah Reza. Kepergian 3 mobil polisi dari rumah Bu Maya ternyata tidak mengakhiri kegelisahan warga. Justru sejak pagi itu, berbagai cerita mulai bermunculan. Di warung, di pos ronda, bahkan di depan rumah, orang-orang sibuk membahas kejadian yang baru saja mereka saksikan. Ada yang yakin Bu Maya terlibat kejahatan. Ada yang menduga anaknya memiliki utang besar. Sebagian lagi percaya polisi pasti menemukan sesuatu di dalam rumah itu. Tak seorang pun benar-benar mengetahui kenyataannya. Namun hampir semua merasa memiliki kesimpulan sendiri. Bu Maya menyadari perubahan itu. Saat berjalan menuju warung untuk mengantarkan kue, beberapa tetangga yang biasanya menyapanya kini hanya memandang dari kejauhan. Sebagian memilih diam. Sebagian lagi menghentikan pembicaraan begitu Bu Maya melintas.
Ia tetap tersenyum seperti biasanya, meski di dalam hatinya terasa sangat perih. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun tinggal di kampung itu, Bu Maya merasa seperti orang asing. Malam harinya, Bu Maya kembali menerima panggilan dari Inspektur Arif. Penyelidikan terus berkembang. Beberapa dokumen yang ditemukan ternyata benar-benar menggunakan identitas Bu Maya. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, seluruh tanda tangan di dokumen tersebut dipastikan bukan dibuat olehnya. Hal itu sedikit melegakan. Setidaknya, nama Bu Maya tidak lagi dianggap sebagai pelaku. Meski begitu, persoalan belum selesai. Semua jejak justru mengarah kepada satu nama. Eza, anak semata wayangnya. Bu Maya menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa anak yang selama ini selalu ia rindukan kini sedang dicari oleh polisi. Ia terus bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi selama Reza menghilang? Mengapa ia tidak pernah pulang? Dan mengapa identitas dirinya bisa digunakan dalam perkara sebesar itu? Keesokan harinya, Bu Maya memberanikan diri membuka kembali kamar Reza. Sudah bertahun-tahun kamar itu tidak banyak berubah. Tempat tidur masih tertata rapi. Lemari pakaian masih berisi beberapa baju lama. Di atas meja belajar masih terdapat foto Reza ketika lulus kuliah. Bu Maya mengusap bingkai foto itu perlahan. Kenangannya kembali berputar. Reza dulu dikenal sebagai anak yang sopan. Ia rajin belajar, tidak pernah membuat masalah. Bahkan setelah ayahnya meninggal, Reza berjanji akan bekerja keras agar ibunya tidak perlu lagi berjualan kue. Namun janji itu perlahan menghilang. Reza mulai pulang larut malam. Sering menerima telepon dengan suara pelan. Beberapa kali membawa uang dalam jumlah yang tidak biasa. Ketika Bu Maya bertanya, Reza selalu mengatakan bahwa ia mendapat pekerjaan baru. Karena percaya kepada anaknya, Bu Maya tidak pernah menyelidiki lebih jauh. Kini ia mulai menyesali keputusannya. Mungkin saat itu ia seharusnya lebih banyak bertanya. Saat sedang merapikan meja belajar, Bu Maya menemukan sebuah kotak kecil yang terselip di bagian belakang laci. Kotak itu tampak sudah lama tidak dibuka. Dengan hati-hati ia mengangkatnya. Di dalamnya terdapat beberapa benda milik Reza. Jam tangan lama, foto masa kecil, dan sebuah buku catatan berukuran kecil. Bu Maya membuka halaman pertama. Isinya bukan buku harian, melainkan kumpulan angka, nama, dan beberapa alamat yang ditulis dengan tangan Reza. Sebagian nama terasa asing, namun ada satu alamat yang membuat Bu Maya terdiam. Alamat itu berada di kota tempat Reza terakhir kali mengaku bekerja sebelum menghilang. Bu Maya memandangi halaman itu cukup lama. Ia merasa buku kecil tersebut mungkin bukan sekadar catatan biasa. Tanpa menunggu lama, ia memasukkannya kembali ke dalam kotak. Keesokan paginya, ia memutuskan menyerahkan buku itu kepada Inspektur Arif. Ia berharap benda itu dapat membantu menemukan anaknya. Walaupun di dalam hatinya muncul ketakutan. Bagaimana jika justru buku itu menjadi bukti bahwa Reza memang terlibat dalam semua persoalan ini? Pertanyaan itu terus menghantui Bu Maya sepanjang malam. Dan tanpa ia sadari, buku kecil yang baru ditemukan itu akan menjadi petunjuk paling penting dalam penyelidikan yang sedang dilakukan polisi. Pagi itu Bu Maya datang kembali ke kantor kepolisian. Ia membawa kotak kecil yang semalam ditemukan di kamar Reza. Di dalamnya terdapat buku catatan yang sejak semalam terus mengganggu pikirannya. Sesampainya di sana, buku itu langsung diperiksa oleh tim penyidik. Nama-nama yang tertulis di dalamnya ternyata bukan nama teman sekolah atau rekan kerja Reza. Sebagian besar adalah nama orang yang sebelumnya sudah masuk dalam daftar penyelidikan polisi. Bagi Bu Maya, semua nama itu terasa asing. Namun bagi penyidik, buku kecil itu menjadi petunjuk yang sangat penting. Dari alamat yang tertulis di salah satu halaman, polisi akhirnya mengetahui tempat terakhir yang pernah didatangi Reza. Penyelidikan pun bergerak lebih cepat. Sebelum Bu Maya pulang, Inspektur Arif menyampaikan perkembangan yang selama ini sengaja belum dijelaskan. Polisi tidak sedang mencari Reza karena kasus kekerasan, bukan pula karena pencurian.
Reza diduga menjadi bagian dari sebuah jaringan penipuan yang menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman dan membuka rekening. Korban yang identitasnya dipakai bukan hanya Bu Maya. Ada puluhan orang lainnya. Sebagian besar adalah orang tua yang mempercayai anak atau kerabat mereka sendiri. Mendengar penjelasan itu, Bu Maya langsung teringat saat Reza meminta fotokopi KTP beberapa tahun lalu. Saat itu ia tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Kini penyesalan mulai memenuhi pikirannya. Namun semuanya sudah terlambat. Hari demi hari berlalu. Kampung tempat Bu Maya tinggal masih dipenuhi bisik-bisik. Beberapa warga mulai menjaga jarak. Ada yang tidak lagi membeli kue buatannya. Ada pula yang sengaja menghindari ketika berpapasan di jalan. Mereka belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Mereka hanya tahu polisi pernah datang ke rumah Bu Maya. Bagi sebagian orang, itu sudah cukup untuk memberikan cap buruk kepada seseorang. Bu Maya memilih diam. Ia tidak membela diri. Ia juga tidak berusaha menjelaskan kepada siapapun. Baginya, kebenaran tidak akan berubah hanya karena gosip. Ia percaya, suatu saat semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Sementara itu, penyelidikan polisi mulai membuahkan hasil. Dari beberapa rekaman kamera pengawas dan data transaksi, keberadaan Reza perlahan mulai terlacak. Ia diketahui beberapa kali berpindah kota. Namun setiap kali polisi datang, Reza selalu lebih dulu menghilang. Hal itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang memberinya informasi. Pengejaran pun menjadi semakin sulit. Meski begitu, polisi tidak menghentikan penyelidikan. Justru setelah menemukan buku catatan milik Reza, mereka semakin yakin bahwa penangkapan tinggal menunggu waktu. Suatu sore, ketika Bu Maya sedang menyiram tanaman, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Bukan mobil polisi, melainkan sebuah mobil berwarna hitam yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang pria muda turun dari mobil itu. Wajahnya terlihat lelah. Ia berjalan perlahan mendekati pagar rumah. Begitu melihat Bu Maya, pria itu langsung menundukkan kepala. Dengan suara pelan, ia memperkenalkan dirinya sebagai sahabat lama Reza. Bu Maya mempersilakannya masuk. Pria itu kemudian menceritakan sesuatu yang membuat Bu Maya tidak mampu berkata-kata. Menurut pengakuannya, Reza sebenarnya sudah beberapa kali ingin pulang. Namun setiap kali berniat menemui ibunya, ia selalu membatalkannya karena merasa terlalu malu. Reza tahu dirinya telah menyeret nama Bu Maya ke dalam masalah yang tidak seharusnya. Ia bahkan pernah menitipkan pesan. Jika suatu hari polisi berhasil menemukannya, ia tidak ingin ibunya lagi disalahkan atas semua yang terjadi. Ucapan itu membuat air mata Bu Maya mengalir tanpa bisa ditahan. Selama ini ia mengira Reza telah melupakannya. Ternyata di balik pelariannya, anak itu masih memikirkan ibunya. Hanya saja, rasa bersalah membuatnya tidak memiliki keberanian untuk pulang. Sebelum meninggalkan rumah, pria itu menyerahkan sebuah amplop kecil. Katanya, amplop itu dititipkan Reza sejak beberapa bulan lalu. Namun ia baru memiliki keberanian untuk mengantarkannya sekarang. Bu Maya memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Ia belum membukanya. Entah mengapa, hatinya merasa bahwa isi amplop tersebut akan menjawab banyak pertanyaan yang selama ini ia simpan. Dan benar saja. Malam itu, setelah membuka amplop tersebut, Bu Maya menemukan sepucuk surat yang ditulis langsung oleh Reza. Surat itulah yang akhirnya mengungkap alasan mengapa anaknya memilih menghilang selama 3 tahun terakhir. Malam itu, Bu Maya duduk sendirian di ruang tamu. Hanya lampu kecil di sudut ruangan yang masih menyala. Amplop pemberian sahabat Reza tergeletak di atas meja. Beberapa kali ia ingin membukanya. Namun setiap kali tangannya bergerak, jantungnya justru berdegup semakin kencang. Akhirnya, dengan napas yang berat, Bu Maya membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada selembar surat yang sudah mulai menguning. Tulisan tangan itu langsung dikenalnya. Itu tulisan Reza. Air mata Bu Maya jatuh bahkan sebelum ia selesai membaca kalimat pertama. Reza meminta maaf. Ia mengaku telah mengecewakan ibunya. Ia juga mengaku pernah membuat keputusan yang sangat bodoh. Semuanya bermula ketika ia kehilangan pekerjaan beberapa tahun lalu.
Saat itu ia berusaha mencari penghasilan dengan cara apapun. Di tengah keputusasaan, Reza bertemu dengan beberapa orang yang menjanjikan uang dalam jumlah besar. Awalnya ia hanya diminta mencarikan data identitas, lalu membantu membuka rekening, kemudian menandatangani beberapa dokumen. Reza mengira semua itu adalah pekerjaan biasa. Sampai akhirnya ia sadar bahwa identitas yang dikumpulkan digunakan untuk menipu banyak orang. Saat ingin berhenti, semuanya sudah terlambat. Namanya sudah ikut tercatat. Ia diancam agar tetap bekerja sama. Kalau menolak, keluarganya akan ikut menjadi sasaran. Karena itulah Reza memilih menghilang. Bukan untuk melupakan ibunya, melainkan karena ia takut orang-orang itu akan menyakiti Bu Maya jika mengetahui tempat tinggalnya. Bu Maya memeluk surat itu erat. Selama 3 tahun ia hidup dengan perasaan ditinggalkan. Kini ia baru mengetahui bahwa anaknya justru menjauh karena ingin melindunginya. Di bagian akhir surat, Reza menuliskan satu alamat. Bukan alamat rumah, melainkan sebuah gudang tua di pinggiran kota. Reza menulis bahwa tempat itu sering digunakan oleh orang-orang yang memaksanya bekerja. Jika suatu hari surat itu sampai ke tangan polisi, ia berharap alamat tersebut masih dapat membantu menghentikan mereka. Tanpa membuang waktu, keesokan paginya Bu Maya langsung menemui Inspektur Arif. Surat itu diserahkan seluruhnya. Tidak ada satu bagian pun yang disembunyikan. Penyidik segera mempelajari setiap kalimat yang ditulis Reza. Alamat yang tercantum di dalam surat ternyata sama dengan salah satu lokasi yang selama ini sedang mereka selidiki. Hal itu membuat penyelidikan bergerak jauh lebih cepat. Sementara polisi menyiapkan operasi, kehidupan Bu Maya di kampung masih belum berubah. Gosip justru semakin menjadi-jadi. Ada yang mengatakan Bu Maya pasti ikut menikmati uang hasil kejahatan anaknya. Ada yang menyebut rumahnya akan segera disita. Bahkan beberapa pelanggan tetap berhenti membeli kue buatannya. Penghasilan Bu Maya menurun drastis. Meski begitu, ia tidak pernah membalas semua ucapan tersebut. Setiap pagi ia tetap membuat kue, tetap menyapu halaman, tetap menyiram bunga. Senyumnya memang tidak lagi selebar dulu. Namun ia tidak ingin kebencian orang lain mengubah dirinya. Bu Ratna menjadi satu-satunya tetangga yang masih setia menemani. Ia sering datang hanya untuk mengobrol atau membantu membungkus kue. Kehadiran sahabatnya itu membuat Bu Maya merasa tidak benar-benar sendirian. 3 hari kemudian, Inspektur Arif kembali datang ke rumah Bu Maya. Kali ini tanpa rombongan polisi. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Ia memberitahu bahwa surat Reza sangat membantu penyelidikan. Beberapa orang yang selama ini dicari akhirnya berhasil diamankan. Namun satu orang masih belum ditemukan. Reza, keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Meski begitu, penyidik mulai percaya bahwa Reza bukan orang yang mengendalikan kejahatan tersebut. Ia lebih mungkin menjadi orang yang terjebak di dalam jaringan itu. Bagi Bu Maya, kabar itu menjadi secercah harapan. Setidaknya, anaknya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Malam itu, Bu Maya kembali duduk di teras seperti kebiasaannya. Matanya memandang ujung gang yang mulai gelap. Sudah bertahun-tahun ia menunggu langkah kaki Reza muncul dari arah sana. Entah mengapa, malam itu perasaannya berbeda. Ia tidak lagi dipenuhi keputusasaan. Ada keyakinan kecil yang mulai tumbuh. Seolah-olah pertemuan yang selama ini ia tunggu sudah semakin dekat. Dan benar saja. Di saat yang sama, beberapa kilometer dari rumah Bu Maya, seorang pria kurus dengan wajah penuh kelelahan sedang berjalan menuju sebuah kantor polisi. Pria itu berhenti di depan gerbang. Ia menatap bangunan itu cukup lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Pria tersebut adalah Reza. Setelah 3 tahun melarikan diri, ia akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya, sekaligus mengakhiri penderitaan yang selama ini ditanggung ibunya. Pagi itu, Bu Maya baru saja selesai mengukus kue ketika teleponnya berdering. Nomor yang muncul tidak dikenalnya. Dengan perasaan yang tidak menentu, ia mengangkat panggilan tersebut. Beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah. Bukan karena kabar buruk, melainkan karena kalimat yang selama bertahun-tahun ingin ia dengar akhirnya datang.
Polisi berhasil menemukan Reza. Namun bukan melalui penangkapan. Reza datang sendiri ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Mendengar kabar itu, Bu Maya tidak mampu menahan air matanya. Selama 3 tahun ia hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Kini, meski anaknya datang sebagai seseorang yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, setidaknya Reza masih hidup. Harapan yang hampir padam akhirnya kembali menyala. Hari itu juga Bu Maya datang ke kantor polisi. Langkahnya terasa berat. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kenangan. Ia teringat saat pertama kali menggendong Reza. Saat mengantarnya masuk sekolah. Saat menemani belajar hingga larut malam. Semua kenangan itu bercampur dengan rasa sedih karena perjalanan hidup anaknya berubah begitu jauh dari yang pernah ia bayangkan. Sesampainya di sana, Bu Maya dipersilakan masuk ke sebuah ruangan. Di balik pintu itulah Reza menunggu. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Wajahnya dipenuhi rasa lelah. Janggut tipis menutupi dagunya. Sorot matanya tidak lagi seperti pemuda penuh semangat yang pergi dari rumah 3 tahun lalu. Begitu melihat ibunya masuk, Reza langsung menundukkan kepala. Ia tidak berani menatap wajah Bu Maya. Rasa bersalah yang dipendam selama bertahun-tahun membuatnya kehilangan keberanian. Bu Maya berjalan perlahan. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat perubahan pada anaknya. Tanpa berpikir panjang, ia memeluk Reza dengan erat. Air mata keduanya jatuh bersamaan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya pelukan seorang ibu yang selama ini menunggu anaknya pulang. Pelukan yang akhirnya benar-benar terjadi. Setelah suasana sedikit tenang, Inspektur Arif menjelaskan perkembangan penyelidikan. Reza telah memberikan seluruh keterangan yang dibutuhkan. Ia juga menyerahkan data penting mengenai orang-orang yang selama ini memimpin jaringan penipuan tersebut. Informasi itu membuat polisi berhasil menangkap beberapa pelaku utama. Penyelidikan akhirnya menemukan titik terang. Reza memang ikut terlibat. Namun dari hasil pemeriksaan, perannya bukan sebagai otak kejahatan. Ia lebih banyak menjalankan perintah setelah terus ditekan dan diancam. Kesalahan itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Namun sikap kooperatif Reza menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum. Bu Maya mendengarkan semuanya dengan tenang. Baginya, yang terpenting bukan lagi hukuman atau rasa malu. Ia hanya ingin anaknya berhenti melarikan diri dari kesalahan. Kabar tentang penyerahan diri Reza dengan cepat menyebar ke kampung. Namun kali ini ceritanya tidak lagi sama. Perlahan warga mulai mengetahui bahwa Bu Maya selama ini bukan pelaku. Ia justru menjadi korban penyalahgunaan identitas. Orang-orang yang sebelumnya gemar bergosip mulai merasa bersalah. Mereka teringat bagaimana mudahnya mereka menghakimi hanya karena melihat polisi datang ke rumah Bu Maya. Tanpa pernah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Beberapa tetangga mulai datang kembali. Ada yang membeli kue seperti dulu. Ada yang sekadar mengobrol di teras. Ada pula yang secara jujur meminta maaf karena pernah berprasangka buruk. Bu Maya menerima semuanya dengan lapang hati. Ia tidak ingin menyimpan dendam. Baginya, hidup sudah terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memelihara kebencian. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna kembali datang membawa semangkuk sayur. Pemandangan itu mengingatkan Bu Maya pada hari-hari sebelum semua masalah terjadi. Mereka duduk berdampingan di teras rumah. Angin sore bertiup pelan. Suasana kampung kembali terasa tenang. Bu Maya memandang jalan di depan rumahnya. Selama bertahun-tahun ia selalu menunggu seseorang yang tidak kunjung datang. Kini penantiannya telah berakhir. Meski Reza masih harus menjalani proses hukum, setidaknya ia tidak lagi hidup dalam pelarian. Ia sudah memilih menghadapi kenyataan. Dan bagi Bu Maya, keputusan itu jauh lebih berharga daripada terus melihat anaknya bersembunyi karena rasa takut. Namun masih ada satu hal yang belum dilakukan Reza. Sesuatu yang menurutnya jauh lebih berat daripada menyerahkan diri kepada polisi. Ia harus kembali ke kampung tempat ia dibesarkan. Berdiri di hadapan semua orang. Dan meminta maaf kepada ibunya. Serta kepada mereka yang pernah menjadi korban dari kesalahan yang telah ia lakukan. Beberapa bulan telah berlalu. Proses hukum terhadap Reza berjalan sebagaimana mestinya.
Karena bersikap kooperatif sejak awal, menyerahkan diri secara sukarela, serta membantu membongkar jaringan yang lebih besar, hukum tetap dijalankan sesuai ketentuan. Kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dihapus. Namun keberaniannya untuk bertanggung jawab menjadi awal dari perubahan hidupnya. Selama menjalani proses tersebut, Reza tidak pernah berhenti mengirim surat kepada ibunya. Setiap surat selalu berisi penyesalan. Ia tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain. Ia hanya menyesali satu hal. Keputusannya yang pernah membuat ibunya menanggung rasa malu di hadapan banyak orang. Sementara itu, kehidupan Bu Maya perlahan kembali seperti dulu. Warung-warung mulai menerima lagi kue buatannya. Tetangga yang sempat menjaga jarak kini kembali menyapa setiap pagi. Beberapa di antaranya bahkan datang secara langsung untuk meminta maaf. Mereka mengakui telah terlalu cepat percaya pada gosip. Hanya karena melihat polisi datang ke rumah Bu Maya, mereka langsung menganggap perempuan itu bersalah. Bu Maya tidak mengingat-ingat kesalahan mereka. Ia memilih memaafkan. Baginya, menyimpan dendam hanya akan menambah beban yang sudah cukup berat. Suatu sore, balai warga mengadakan pertemuan rutin. Sebelum acara dimulai, Ketua RT berdiri dan menyampaikan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Di hadapan seluruh warga, ia meminta maaf kepada Bu Maya. Ia mengaku ikut terbawa prasangka saat kejadian itu terjadi. Padahal ia sendiri tidak pernah mengetahui fakta yang sebenarnya. Ucapan itu membuat suasana menjadi hening. Satu persatu warga mulai menyadari bahwa mereka pernah melakukan hal yang sama. Mereka menilai seseorang hanya berdasarkan apa yang terlihat, bukan berdasarkan kenyataan. Hari itu, tidak sedikit yang menghampiri Bu Maya untuk berjabat tangan. Sebagian meminta maaf. Sebagian lagi hanya menundukkan kepala karena merasa malu. Bu Maya menerima semuanya dengan senyum yang hangat. Senyum yang sempat menghilang selama beberapa bulan akhirnya kembali terlihat. Beberapa waktu kemudian, Reza mendapat kesempatan untuk pulang sementara dengan pengawasan petugas guna menghadiri proses mediasi dengan para korban dan keluarganya. Kesempatan itu juga menjadi momen pertama baginya menginjakan kaki lagi di kampung tempat ia dibesarkan. Saat mobil yang membawanya memasuki gang, suasana terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi kerumunan yang dipenuhi rasa ingin tahu. Tidak ada lagi bisikan-bisikan tajam. Yang terlihat justru wajah-wajah yang mulai memahami seluruh cerita. Reza turun dari mobil dengan langkah pelan. Ia berhenti beberapa meter di depan rumah. Rumah yang sudah 3 tahun tidak pernah ia datangi. Di teras, Bu Maya telah menunggu. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Perbedaannya, kali ini orang yang ia tunggu benar-benar pulang. Reza menghampiri ibunya. Begitu berada di hadapan Bu Maya, ia langsung berlutut. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak mencari alasan. Tidak mencoba membela diri. Ia hanya meminta maaf atas semua luka yang telah ditinggalkannya. Bu Maya segera memegang kedua bahu anaknya. Ia meminta Reza berdiri. Seorang ibu tidak pernah berharap melihat anaknya hidup tanpa kesalahan. Yang selalu ia harapkan hanyalah keberanian anaknya untuk memperbaiki kesalahan itu. Pelukan mereka kembali menyatukan keluarga yang sempat terpisah begitu lama. Beberapa tetangga yang menyaksikan dari kejauhan ikut menitikan air mata. Mereka akhirnya mengerti. Selama ini, perempuan yang setiap hari tersenyum itu ternyata sedang menyimpan beban yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Menjelang senja, Bu Maya kembali duduk di teras rumah. Tempat yang selama bertahun-tahun menjadi saksi penantiannya. Di hadapannya, bunga-bunga yang dulu selalu ia rawat kembali bermekaran. Suara anak-anak bermain memenuhi gang. Sesekali terdengar sapaan hangat dari tetangga yang melintas. Suasana itu terasa sangat berbeda dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Bu Maya memandang langit yang mulai berwarna jingga. Ia teringat hari ketika 3 mobil polisi berhenti di depan rumahnya. Hari itu hampir seluruh kampung memandangnya dengan penuh curiga. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaannya. Tidak ada yang mencoba mencari tahu kebenaran. Semua langsung percaya pada apa yang mereka lihat. Namun waktu akhirnya membuktikan segalanya. Kebenaran memang tidak selalu datang lebih dulu. Tetapi ketika ia muncul,
Semua prasangka perlahan runtuh dengan sendirinya. Bu Maya kembali tersenyum. Bukan senyum yang ia paksa demi terlihat kuat, melainkan senyum yang lahir karena hatinya akhirnya merasa tenang. Ia sadar, hidup telah mengajarkannya satu pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah menghakimi seseorang hanya dari satu peristiwa yang terlihat di depan mata. Sebab setiap orang membawa perjuangan yang tidak selalu mampu mereka ceritakan. Dan terkadang, orang yang paling sering tersenyum justru sedang menyimpan luka yang paling dalam.